Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, kembali kita ada di sini dalam ibadah persekutuan Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat di minggu yang terakhir di bulan Juli 2022 tanggal 31. Bersyukur karena Tuhan juga masih kasih kesempatan pada orang semua untuk beribadah, memulai, mengawali semua aktivitas kita, kerja kita, pelayanan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin masih ada di antara kita yang memiliki suatu pemahaman tentang persembahan kepada Tuhan dalam bentuk uang ataupun natura atau bahan-bahan apa yang bisa kita jadikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Seperti kalau pengucapan syukur di gereja dihiasi dengan berbagai hasil pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Sebagai bentuk-bentuk bagaimana jemaat ini mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memberkati setiap kerja, usaha, aktivitas. Nah, saudara-saudara, marilah kita akan melihat kesaksian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 16 yang akan mengantar kita juga untuk bagaimana kita memahami sebenarnya persembahan itu bukan hanya dalam bentuk uang ataupun bahan ataupun natura. Nah, saudara-saudara, seperti kalau kita melihat kitab Ibrani ini di minggu yang ketiga di bulan Juli ini, kita juga ada dalam pembacaan di kitab Ibrani. Pada tanggal 17 yang lalu, secara umum penulis kitab Ibrani ini menasihati jemaat yang menjadi alamat penulisan surat ini, yaitu jemaat yang ada di perantauan yang terdiri dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini ada yang sudah menjadi percaya atau sudah menjadi Kristen. Tapi juga ada orang-orang non-Yahudi. Nah, ditulisnya surat ini atau kitab ini antara lain karena adanya penganiayaan ataupun juga tekanan-tekanan baik dari sesama orang Yahudi ataupun juga dari penguasa pada waktu itu. Jadi dengan latar belakang ini maka penulis kitab Ibrani ini menguatkan, menasihati jemaat yang ada pada waktu itu, karena dengan tekanan, dengan penganiayaan yang terjadi pada waktu itu membuat jemaat ini ada yang cenderung untuk meninggalkan Tuhan, atau dengan kata lain menjadi murtad. Walaupun mereka sudah menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen, kehidupan rohani mereka, kehidupan beriman mereka telah menjadi lesu. Di dalam pasal 13 dalam kitab Ibrani ini, di pasal yang terakhir, Rasul atau penulis bagian ini atau surat ini memberi nasihat seperti pertama, bagaimana jemaat ini walaupun dalam tekanan, dalam penganiayaan, mereka tetap menjaga tentang kasih persaudaraan.
Kemudian mereka dalam ayatnya yang kedua, walaupun juga dalam penganiayaan, dalam tekanan, jangan lupa kasih tumpangan bagi orang lain. Dan juga mengingat orang-orang yang ada dalam hukuman. Menjaga kekudusan pernikahan. Kemudian tidak menjadi hamba uang. Nasihat memiliki iman bahwa Tuhan adalah penolong. Jadi enggak mau kasih biar, Tuhan enggak mau kasih biar. Itu umat atau jemaat yang ada pada waktu itu walaupun dalam penganiayaan dan tekanan. Nasihat juga oleh penulis bahwa supaya jemaat menghormati, menghargai, mengingat bagaimana pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu. Dalam bagian ini juga ditekankan bagaimana Yesus Kristus itu adalah yang sudah menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa manusia. Bahkan sudah mendamaikan manusia, saya dan saudara-saudara dengan Allah. Jadi melalui pengorbanan Kristus. Nasihat juga bagaimana mempersembahkan hidup kepada Tuhan melalui tindakan ataupun wujud iman. Peduli dengan sesama, dengan orang lain walaupun dalam situasi yang sulit. Bagian firman Allah ini berbicara juga kepada kita sebagai warga gereja atau umat Tuhan di zaman ini. Berbicara kepada saya dan saudara-saudara. Bagaimana kita hidup harus berpadanan dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman di sini adalah yang dapat diwujud nyatakan melalui hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Bahkan iman di sini kita wujud nyatakan dalam hidup dengan sesama, dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, kalau dalam hubungan dengan Tuhan Allah, sebagai contoh, kita ada di sini. Kita sementara beribadah. Kita dipanggil. Kita dituntun. Kita dipersekutukan oleh Tuhan dalam persekutuan ini untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Untuk beribadah. Untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya. Kita memuliakan Tuhan melalui pujian, nyanyian kepada Tuhan. Kita menyatakan persembahan syukur kita karena Tuhan yang sudah memberkati kita melalui kerja dan aktivitas kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam ibadah minggu ataupun juga ibadah lainnya, di akhir atau di penutup ada nyanyian penutup, ada ucapan berkat buat kita semua, dan ditutup dengan amin, amin, amin. Amin di sini bukan berarti memang sudah selesai, tapi amin di sini mengandung arti bagaimana kita untuk pergi. Jadi melanjutkan ibadah itu melalui apa? Melalui kehidupan kita. Kehidupan kita setiap hari. Jadi mengimplementasikan iman itu dalam kehidupan memuliakan Tuhan.
melalui sikap, melalui perilaku kita setiap hari. Karena orang hidup ini adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi itu ibadah bukan hanya itu seremoni ataupun seperti yang kita lakukan saat ini, tapi itu ibadah itu juga tuh kehidupan kita setiap hari. Apakah memuliakan Tuhan ataukah tidak? Sebagai siswa, mahasiswa, belajar dengan baik, kuliah dengan baik. Kalau mau ujian, mau semester, tentu berusaha, belajar. Jangan cuma suka nyontek-nyontek atau cuma suka tanya-tanya pada teman-teman. Itu bukan ibadah. Itu contoh kalau di sekolah, di kampus. Kemudian ketika ada dalam aktivitas kerja di kantor, membangun relasi yang baik, membangun komunikasi yang baik dengan teman-teman, dengan atasan, menghormati, menghargai atasan dan juga sesama kita yang mungkin di kiri kanan, muka belakang, yang tidak sama dengan orang. Menghormati, menghargai, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kemudian di dalam pelayanan gereja, bagaimana kita mewujudkan pelayanan kita dengan baik, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, pelayanan-pelayanan di kolom, ataupun juga kompel kabipra, ataupun juga ibadah-ibadah lain. Tuhan panggil orang, Tuhan mau utus orang melaksanakan pelayanan ini. Kecuali tidak memungkinkan ataupun dalam keadaan tidak berdaya. Tapi Tuhan so panggil orang, Tuhan mau utus orang untuk melaksanakan pelayanan. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Kemudian dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan keluarga, bagaimana kehidupan suami dan istri? Menghargai, menghormati, menyayangi, mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Suami dan istri itu adalah ibadah kepada Tuhan. Bagaimana juga kehidupan orang tua dengan anak-anak. Biar orang tua tapi orang nyanda melakukan sesuatu yang bertindak sewenang-wenang lah terhadap anak-anak. Bahkan sebaliknya anak-anak terhadap orang tua seperti apa? Menghormati, menghargai orang tua. Itu adalah ibadah kepada Tuhan. Kemudian dalam program-program pelayanan gereja seperti di Immanuel Jakarta Barat. Selain pelayanan di kolom, di kompel kabipra, tapi ada pelayanan-pelayanan di luar. Sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan. Antara lain program pelayanan dari panitia hari-hari raya gerejawi. Program pelayanan dari pemuda dan remaja. Untuk mengunjungi panti asuhan. Beri ku hati. Ini adalah ibadah. Seperti yang ada dalam pembacaan firman Tuhan. Bagaimana orang melihat, bagaimana orang mau peduli dengan orang lain. Sesama kita. Bahkan yang sudah dilaksanakan. Seperti oleh Komisi Wanita Kaum Ibu. Sudah mewujud nyatakan pelayanan kepada anak-anak di panti asuhan. Program pelayanan gereja juga ketika COVID-19 melanda dunia ini. Bahkan sampai sekarang dengar-dengar sojanai, orang tetap ada protokol kesehatan. Program pelayanan dari Gemim Immanuel antara lain juga melalui puasa diakonal. Berpuasa tapi orang berdiakonia. Yang juga orang sudah
realisasikan, sudah wujud nyatakan melalui pelayanan diakonia bagi yang kena COVID. Tapi selain program dari gereja, ada juga keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang tergerak hati, berbelas kasih kepada sesama melalui pelayanan, bantuan-bantuan ataupun diakonia terhadap sesama manusia. Sekali lagi, semua ini adalah bagaimana perwujudan iman yang adalah ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Selain itu, bagaimana kita mempersembahkan korban syukur sesuai juga dengan tema di minggu berjalan ini. Persembahkanlah korban syukur dengan bibir yang memuliakannya. Jadi ucapan-ucapan kita, tutur kata kita yang memuliakan Tuhan. Ucapan-ucapan kita yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, yang mendatangkan shalom, damai sejahtera bagi orang lain. Itu adalah persembahan syukur kita melalui ucapan kita. Bukan hanya melalui pujian, tapi ketika kita berbicara dengan orang lain, itu merupakan persembahan kita kepada Tuhan. Jangan menyebarkan berita-berita bohong ataupun hoax yang sekarang ini dikenal dengan hoax. Kalau dulu kan cuma bilang-bilang menyebar berita-berita yang nyanak betul, towo-towo kalau orang Nado bilang. Kalau sekarang berita-berita hoax. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar, kita diingatkan melalui firman Allah ini. Sekali lagi, kehidupan saya dan saudara-saudara terus dan terus diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah, melalui aktivitas kita, melalui kerja kita, melalui pelayanan kita, melalui ucapan-ucapan kita yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.